真人，他是老夫的好友，自然会收你为徒。多谢前辈。Halo para pecinta spoiler, ketemu lagi bersama Mimin di Mplays Channel. Di video kali ini Mimin kembali merangkap alur dari Incomparable Demon King yang part ke-8. Oke, gimana kelanjutannya? Langsung aja kita ke alur ceritanya. Cerita berlanjut. Gong Sun Wuji yang telah menyelamatkan seluruh warga desa, menerima Lu Soyu sebagai muridnya, ingin kembali ke sekte Wuxiang. Namun sebelum pergi, Gong Sun Wuji pun memberikan sebuah surat kepada Lin Feng dan menyuruh Lin Feng pergi ke sekte Laosan untuk menemukan guru spiritual Kumu, yang mana Kumu sendiri adalah sahabat baik dari Gong Sun Wuji. 爱找枯木真人，他是老夫的好友，自然会收你。 Setelah memberikan surat kepada Lin Feng, Gong Sun Wuji pun pergi bersama Lu Soyu dengan menggunakan pedang terbangnya. Keesokan harinya, Lin Feng pun berlatih untuk meningkatkan kekuatannya dengan berkultivasi menggunakan buku Harta Karun Setan Kuno, karena buku Harta Karun Setan Kuno lah yang cocok untuk bagi dirinya. Dan Xin pun berpindah. 不管了，可能是这古妖宝剑更加适合我吧。 Di sisi lain, Zhuo Qianqiu yang telah dikalahkan oleh Gong Sun Wuji ternyata masih berada di sekitaran desa tersebut. Zhuo Qianqiu yang tak terima dipermalukan oleh Gong Sun Wuji, ia ingin kembali untuk membantai semua warga desa. Sementara itu, Lin Feng yang masih berkultivasi, yang dibantu oleh rumput spiritualnya, berhasil menerobos panggung pembangunan pondasi, sehingga membuat pendengarannya pun lebih sensitif dan mengetahui jika Zhuo Qianqiu sedang menuju ke desanya. 不好，左千秋在武装外，不能让他闯进来，否则武装就麻烦了。 Lin Feng yang tak ingin terjadi masalah di desanya segera menemui Zhuo Qianqiu. Zhuo Qianqiu yang tak bisa memasuki desa pun terhenti karena Gong Sun Wuji telah memasang sebuah perisai perlindung di perbatasan desa tersebut. 公孙无极这老儿，竟然还在这里布下了一道。 Lalu tak lama kemudian Lin Feng pun datang dengan menggunakan jubah hitam dan topeng hitam. Dia langsung menyerang Zhuo Qianqiu, yang membuat Zhuo Qianqiu penasaran karena aura yang tak asing bagi diri Zhuo Qianqiu. 到底是谁？这气息怎么如此熟悉？ Zhuo Qianqiu yang penasaran terus mengejar Lin Feng dan menggunakan seluruh kekuatannya sehingga Lin Feng pun pingsan. Lin Feng yang dalam keadaan pingsan melihat kembali wujud aslinya yang membuat dia bangkit. Zhuo Qianqiu yang tidak mengetahui Lin Feng adalah anak dari binatang iblis meremehkan kekuatan yang ada pada diri Lin Feng, sehingga Lin Feng pun terus menghajarnya hingga Zhuo Qianqiu pun harus menghilang kembali. Setelah pertarungan melawan Lin Feng, membuat Zhuo Qianqiu pun terluka dan memutuskan untuk keluar dari desa yang sangat menakutkan itu. Keesokan harinya, Lin Feng yang ingin melakukan perjalanan menuju sekte Laosan dihampiri oleh Lin Tao. Lin Tao mengatakan agar Lin Feng bisa mampir ke kota Qingfeng untuk membeli sebuah peta. 武装里没有地图，你可以先去奇峰镇买一张。 Setelah mendapatkan arahan dari Lin Tao, Lin Feng pun akhirnya berpamitan kepada Yun Fe dan seluruh warga desa. Lin Feng yang ingin menuju kota Lin Shao disediakan seekor kuda dari Zuan Zuke dan dia pun pergi menuju kota Qingfeng. Lin Feng 哥哥，保重！ Sesampainya di kota Qingfeng, Lin Feng melihat begitu banyak makanan. Namun dia sadar kalau uang perak yang diberikan warga desa padanya adalah untuk bekal di perjalanan yang tak ingin dihabiskannya sembarangan. 我这包裹里的银两都是乡亲给的，可不能乱花。 Kemudian Lin Feng pun memutuskan untuk menginap di sebuah penginapan, yang dimana di sana juga ada nona dari kota Luxiang. Nona itu melihat kuda yang dibawa Lin Feng sangatlah bagus.
Dia pun ingin membeli kuda tersebut, namun Lim Feng menolaknya. 学匹马，不如 你出什么价我都不卖。 Karena Lim Feng tak ingin menjualnya, nona itu pun mengatakan bahwa Lim Feng telah mencuri kuda tersebut. Lim Feng yang mendengar itu langsung marah kepada Nona Junsuan, sehingga membuat gurunya pun meminta maaf pada Lim Feng karena nonanya tersebut sangatlah nakal. 调皮顽劣，爱胡言乱语，在下替他道个歉，还请小兄弟不要。 Lim Feng yang kesal mengatakan kalau dia adalah anak baik-baik yang berasal dari desa seni bela diri. Mendengar hal itu, semua orang di penginapan itu pun mengatakan kalau setengah bulan yang lalu, Zuan Zuke dan anak buahnya mati dibunuh oleh orang-orang dari desa seni bela diri tersebut, yang membuat Guru Yunsan pun yakin kalau Lim Feng bukanlah anak sembarangan. 妈，这少年不简单，他刚才发怒的时候。 Tak lama setelah itu, datanglah seorang pendeta yang bernama Tao. Pendeta Tao mengatakan, jika di penginapan ini penuh dengan energi iblis. Lim Feng yang merasa pendeta Tao mengetahui dirinya, merasa tidak nyaman. Lalu dia pun mencoba untuk pergi. Namun pendeta Tao mengatakan, jika di tubuh Lim Feng ada aura iblis yang membuat Lim Feng terkejut. 大事不妙啊！莫非真被这老道看出？ Lim Feng yang mendengarkan perkataan pendeta Tao meminta saran kepada pendeta Tao tersebut. Apa yang harus dilakukannya? Lalu pendeta Tao pun menyuruh Lim Feng untuk pergi ke lembah Raja Obat untuk menemui tuan lembah Raja Obat tersebut. 小兄弟，你这问题恐怕只有药王谷谷主。 Lim Feng yang tak tahu bagaimana bertemu dengannya, diberi oleh pendeta Tao sebuah talisman miliknya untuk ditunjukkan pada orang-orang dari lembah Raja Pengobatan agar bisa bertemu dengan tuan dari lembah pengobatan tersebut. 王谷主，而药王谷主看在老道的面子上， Scene berpindah. Keesokan harinya, penjaga toko membangunkan Lim Feng karena kuda di penginapan tersebut telah hilang. Lim Feng yang terbangun pun kaget karena kudanya telah hilang, dan penjaga toko itu pun mengatakan bahwa kudanya telah dibawa oleh nona muda yang ingin membeli kudanya tersebut. 女客官 就是昨天那个向你买马的女客。 Nona muda itu pun juga meninggalkan surat yang berisi uang kertas silver seharga 200 tel emas. 大永王朝18个郡通用，200两的面额。 Oke, video pun bersambung. Jangan lupa subscribe channel ini agar Mimin makin semangat untuk upload video setiap hari. Sampai ketemu di next video.